Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi dalam podcast Open Mind, mendobrak persepsi anomali bersama saya, Vira, yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan di sini bersama saya juga sudah ada Bapak Daniawan. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik, sehat, Mbak Vira. Oke, boleh perkenalan diri dulu, Pak. Udah berapa lama di sini di UNS, terus mungkin biasanya mengajar mata kuliah apa aja nih, Pak? Ya, nama saya Deniawan, sering dipanggil sebagai Pak Deni. Sudah kurang lebih mengajar ya sekitar 10 tahunan lebih. Waduh, lama banget ya, Di Pak. sini mata kuliahnya banyak, Mbak. Banyak ya? Ya, salah satunya yang saya ampu adalah komunikasi antar budaya. Oke. Itu salah satunya. Berarti cocok banget nih teman-teman dengan tema pada hari ini yang akan membahas tentang Indonesia gitu dan bagaimana tantangan generasi muda menjaga eksistensi kearifan lokal. Nih Pak, cocok lah dengan mata kuliah yang biasa Pak Deni ampu ya Pak ya. Oke, Pak mau nanya nih untuk memulai diskusi pada hari ini. Menurut Bapak sendiri, apakah kearifan lokal itu masih terjaga ya Pak? Atau mungkin sekarang udah mulai tergerus dengan adanya globalisasi atau dengan adanya teknologi? Gimana Pak menurut Pak Deni? Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kearifan lokal, kita harus pahami terlebih dahulu, ya kan, apa itu kearifan lokal. Ya, jadi kearifan lokal itu merupakan bagian dari sebuah tatanan kebudayaan. Ya, di mana di dalam kebudayaan itu menyangkut ada yang namanya pola pikir, ada yang namanya kebiasaan, ada yang namanya norma, ada yang namanya etika, kemudian juga ada yang namanya keyakinan. Nah, kearifan lokal itu bagian dari itu semua. Yang merupakan akumulasi dari kecerdasan intelektual. Oh, ada kaitannya ya Pak ternyata. Ada kaitannya dengan kecerdasan intelektual masyarakat lokal. Yang itu sesuai dengan potensi-potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu. Oke, berarti kalau kita membahas kearifan lokal itu nggak cuman, orang tahu kalimat kearifan lokal tapi nggak tahu jelasnya ternyata menyangkut banyak hal gitu ya Pak? Iya, ya karena itu menyangkut yang namanya norma, pola pikir, kebiasaan, etika, perilaku, ya di dalam kearifan lokal itu juga itemnya banyak nanti. Kata arif sendiri itu kan senada dengan bijak, ya kan? Jadi bagaimana kecerdasan intelektual yang dimiliki masyarakat lokal di dalam dia beradaptasi, kemudian berinteraksi dan bersosialisasi, atau berkomunikasi, dengan masyarakat yang lain. Bisa dari internal, bisa dari luar. Oke, Pak, membahas kearifan lokal ini kan berarti salah satunya tuh kebiasaan mungkin ya Pak ya, adat yang biasa dilakukan gitu. Ada salah satu adat yang misalnya contoh yang dekat dengan kita itu siraman gitu Pak misalnya. Siraman ya. Bukan siraman rohani ya Pak ya, siraman pernikahan gitu. Nah, banyak anak-anak muda yang merasa, aduh itu salah satu adat yang cukup ribet untuk dilakukan gitu Pak. Jadi sekarang yang mungkin lagi tren itu nikah yang joget-joget, simple tanpa ada adat budaya, ada unsur adatnya gitu Pak. Nah gimana sih Pak tanggapan Pak Deni gitu dengan anak-anak yang merasa kayak adat-adat untuk misalnya di pernikahan atau di acara-acara serupa itu tuh mulai dihapuskan gitu? Ya jadi begini Mbak. Itu di satu sisi tidak bisa disalahkan juga. Karena mungkin belum menerima pewarisan informasi secara benar mengenai salah satunya contoh tadi tradisi siraman. Ya, jadi orang kalau belum paham itu tidak bisa disalahkan secara total. Ya kan?
Nah, tugas kita bersama adalah memberikan edukasi, memberikan pemahaman dan pewarisan informasi yang itu bagian dari kecerdasan intelektual masyarakat lokal tadi. Oke. Sehingga generasi sekarang tidak gagal paham. Oke. Ya, seperti tadi Anda mengatakan bahwa itu sudah mulai ditinggalkan gitu kan. Dan dianggap unfaedah misalkan Unfaedah, seperti ya. itu. Ngapain sih Simpelnya. mau mandi aja bisa kok gitu. Iya. Kenapa mandi itu harus dibikinkan seperti upacara kok kelihatannya ribet ya karena mungkin karena di situ masih adanya kurang pemahaman. Nah, kaitannya misalkan kenapa harus ada siraman? Harapannya orang menikah itu kan sekali seumur hidup. Ya kan? Kan nggak mungkin ada orang nikah tujuannya mau cerai kan nggak Iya, mungkin. benar-benar. Nah, tentunya di sini ya dalam mengarungi bahtera pernikahan itu kan bukan perkara mudah. Betul. Dibutuhkan yang namanya ketulusan dan kebersihan hati. Oke. Nah, di dalam siraman tadi, di situ yang menyiram atau yang memandikan itu adalah para sesepuh. Betul, yang lebih tua ya, biasanya, yang Pak. lebih tua. Di saat memandikan disitulah dipanjatkan doa-doa kepada Tuhan. Yang isinya harapan-harapan baik kepada calon pengantin. Gitu loh. Nah, misalkan supaya diberi keturunan yang soleh dan soleha, supaya dilancarkan rezekinya, supaya selalu harmonis dan sebagainya. Karena kan kita tidak bisa menjamin kalau doa kita itu pasti terkabul. Betul. Ya kan? Betul. Maka kita butuh didoakan orang lain juga. Itu simpelnya gitu ya, Pak. Simpelnya seperti itu. Terutama doa dari orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita sepuhkan. Kalau dalam bahasa Jawa disepuhni. Gitu loh. Ya. Dan siraman sendiri di situ bertujuan juga untuk menghilangkan kotoran. Baik secara fisik maupun secara mental. Ya, air itu sendiri adalah sumber kehidupan. Betul. Dan pasti yang dipakai siraman itu air yang jernih. Betul. Dan kenapa harus dikasih kembang, harus dikasih bunga? Itu bukan perkara untuk kasih makan setan, nggak ada hubungannya kalau menurut saya. Makna dari bunga itu kan harum. Ya kan? Di dalam hidup kita itu kan tentunya pasti ingin meninggalkan yang namanya nama harum. Atau nama baik. Dan wangi itu pasti disukai. Betul. Ya kan? Ya. Sudah airnya jernih, aromanya wangi. Harapannya nanti begitu menikah, kehidupan pernikahan mereka, ya kan? Itu bisa selalu jernih, bisa selalu damai, dan bisa membawa nama baik. Bisa membawa nama baik untuk mereka berdua dan bisa menjaga nama baik dari orang tua dan para leluhurnya. Jadi itu makna simpelnya lah. Nanti ada makna yang jauh lebih dalam lagi. Panjang itu, Pak. Panjang nanti artinya, mungkin. Iya, artinya di sini karena ini bagian tadi kearifan lokal dan kearifan lokal itu adalah kecerdasan intelektual masyarakat lokal. Pasti nggak sembarangan. Iya, benar-benar. Pasti sangat berfaedah, gitu loh. Pasti sangat bermanfaat. Apalagi itu udah diturunkan dari leluhur gitu. Pasti nggak mungkin menurunkan hal buruk gitu, Pak ya. Pasti menurunkan adat-adat, adat istiadat yang baik juga dan tentunya. Itu dalam istilah komunikasi itu yang namanya pengemasan pesan. Pesan itu dikemas demikian rupa, ya kan? Dan tentunya dengan tujuan yang baik. Gitu loh. Dikemasnya dengan cara sesuai dengan tadi. Kecerdasan intelektual masyarakat lokal tadi. Gitu loh. Tuh. Menarik banget. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa yang udah semester akhir kali ya, kalau semester awal mungkin kejauhan memikirnya, mungkin nanti yang semester akhir terinspirasi untuk menggunakan metode siraman pernikahannya juga. Jadi tadi harapannya sederhana kok. Yang namanya nikah itu kan pasti ingin pernikahannya baik, harmonis, sejahtera. Maka sebelum menikah seluruh kotoran-kotoran harus dihilangkan dulu. Dimurnikan niatnya. Gitu loh. Dibersihkan hati dan pikirannya. Karena pernikahan ini
harapannya sekali seumur hidup. Hidup. Dan Benar. supaya doa itu terkabul oleh Tuhan, ya kita harus benar-benar membersihkan diri kita dari kotoran baik secara fisik maupun secara mental tadi. Oke, Gitu menarik, loh. menarik. Tuh. Oke, mungkin ini untuk tadi ini kan untuk mahasiswa lanjut usia gitu ya Pak. Yeah. Nah ini mahasiswa mungkin yang maba-maba baru Pak. Mungkin juga kita membahas anak-anak rantau Pak. Kan anak rantau ini berbagai macam. Contohnya aja kayak saya dari Sumatera. Yeah. Dari orang Sumatera tuh kan kebiasaan banget ngomongnya kenceng banget Pak. Jadi pas awal-awal pun juga saya agak kaget gitu. Ternyata pas di Jawa orang-orang ngomongnya halus, lemah lembut gitu. Terus ternyata mungkin ada komunikasi yang akhirnya menimbulkan perselisihan gitu Pak. Misalnya karena saya tadi ngomongnya kenceng, orang-orang di Jawa merasa kayak ini marah apa gimana konsepnya gitu. Nah mungkin ada tips and trick atau gimana Pak tanggapan Bapak untuk fenomena tersebut gitu. Supaya mungkin kita sama-sama saling mengerti gitu. Ada budaya yang akhirnya disampaikan oleh masing-masing individu gitu. Ya, jadi sebenarnya gini Mbak Vira ya. Prinsipnya pertama kali, ya ini sebenarnya soal yang namanya mindset. Ya, atau tatanan berpikir. Pertama kali di dalam tatanan berpikir kita harus menanamkan pola pikir bahwa kita ini beda. Dan jangan pernah dipaksa untuk sama. Oh, malah gitu ya Pak ya? Malah... Sadari saja bahwa kita ini beda. Iya. Ya kan? Kok jangankan dengan orang lain, kadangkala Mbak Vira di sini punya saudara dibanding-bandingin dengan saudara sendiri aja kadang juga bete kan? Betul. Ya kan? Itu. Artinya setiap individu kalau dari perspektif budaya itu unik. Setiap individu itu punya karakteristiknya sendiri. Maka yang perlu kita ketahui di sini, definisi kebudayaan itu tadi. Kebudayaan itu kan berkaitan dengan yang namanya pola pikir, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan kebiasaan, ya kan? Yang itu masing-masing orang punya pengalaman empiriknya yang berbeda-beda. Yang itu tidak bisa disama-samakan. Pengalaman-pengalaman empirik ini akhirnya membentuk yang namanya kecerdasan intelektual tadi. Balik lagi kecerdasan intelektual tadi yang ya ada kan? di kearifan lokal itu ya Pak? Kearifan lokal. Jadi misalkan begini, ini saya ambil contoh ya. Ketika tadi Mbak Vira menjelaskan ya tadi, yang satu sisi suaranya keras, yang satu sisi suaranya lemah lembut. Ya. Kalau sudah menyadari bahwa kita ini beda, saya kira nggak akan ada masalah. Gitu loh. Yang menjadi masalah itu ketika dipaksa kita untuk sama. Ya kan? Mbak Vira harus sama dengan saya. Itu pasti bermasalah. Atau saya dipaksa sama seperti Mbak Vira, itu pasti bermasalah. Ya. Artinya kita mau berinteraksi dengan siapapun, ya selama di dalam pola pikir kita sudah kita tanamkan kesepahaman bahwa kita ini beda, itu tidak ada masalah. Ya. Beda belum tentu tidak bisa bekerja sama. Nah, itu poin kan yang bagus kan? tuh, Pak. Begitu pula sebaliknya. Meskipun sama belum tentu bisa bekerja sama. Itu kan kaitannya dengan pola pikir tadi, mindset. Ya, jadi kalau menurut saya tips yang paling sederhana yaitu saja. Sadari kita ini beda dan jangan pernah paksa untuk sama. Benar, itu menarik banget Pak. Berarti beda belum tentu bisa bekerja sama, sama juga belum tentu bisa bekerja sama, ya Pak. Jadi mau dari manapun ya harus menyadari bahwa kita mindsetnya berbeda. Kok jangankan beda suku, makanya kan begini, ketika kita lihat yang namanya kebudayaan, apakah kebudayaan itu berkaitan dengan genetik? Ya kan, ada satu pertanyaan begitu. Seperti kalau Mbak Vira pendapatnya gimana? Apakah kebudayaan itu berkaitan dengan genetik? Iya, saya setuju kayaknya Pak, kalau budaya itu ada kaitannya sama genetik. Karena misalnya saya ikut mungkin cara berbicara atau cara berpakaian itu ikut dari ibu gitu misalnya. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Misalkan begini,
ya, saya dengan saudara saya, Ah, saudara kandung, iya. itu jelas genetiknya sama, Sama. ya kan? Tapi saya suka wayang, adik saya tidak, Oke, iya ya kan? benar Pak. Saya paham budaya Jawa, adik saya hanya sedikit-sedikit paham. Ya kan? Nah, Tapi bisa saja, mungkin Mbak Vira yang itu dari luar Jawa, Mbak Vira suka wayang, Mbak Vira suka yang namanya gamelan Jawa, secara genetik mungkin kita beda. iya benar. Secara kesukuan mungkin kita beda. Ya kan? Tapi secara selera kita Kita sama. sama. Oke. Pola pikir kita sama. Oke. Mungkin kebiasaan kita sama. Di situ meskipun kita beda suku, ya meskipun kita beda genetik, etnis, iya. meskipun kita beda genetik, di situ tidak terjadi yang namanya komunikasi antar budaya. Tapi meskipun satu suku, satu genetik, bahkan satu saudara kandung, ya kan? Tapi kalau mindsetnya sudah beda, persepsinya sudah beda, keyakinannya sudah beda, kebiasaannya sudah beda, ya disitulah terjadi yang namanya komunikasi antar budaya. Gitu Mbak Vira. Menarik banget Pak. Ya. Jadi saya kira selama ini saya diturunkan oleh ibu, ternyata belum tentu juga. Mungkin faktor lingkungan juga ya Pak ya? Itulah tadi. Jadi ketika kita membahas dari sisi komunikasi, ya komunikasi itu kan kaitannya luas, ya, kaitannya sangat luas, cakupannya juga sangat luas, dan komunikasi itu salah satunya ditentukan bagaimana behavior kita. Iya. Ya, yang behavior kita itu atau perilaku kita itu ditentukan bagaimana pengaruh lingkungan kita. Benar-benar. Tuh, Mbak Vira. Oke, ngomong-ngomong lingkungan nih Pak, kita mungkin dari sudut pandang saya aja kali ya Pak ya. Sudut pandang saya tuh sekarang ngelihat mahasiswa, bukan mahasiswa, anak-anak muda Gen Z ini, mungkin sekarang juga ada gerakan yang namanya berkain gitu Pak. Tapi banyak yang ikut itu, kalau saya tanya kenapa? Karena ikut tren. Jadi berkain menggunakan kain batik gitu untuk ikut tren Pak. Tapi nggak tahu juga sebenarnya makna, kan batik tuh ada makna-maknanya tersendiri ya Pak ya. Nah, gimana Pak menurut Pak Denny, apakah ya udah yang penting mereka melestarikan budaya Indonesia tanpa tahu budayanya, kan tadi kayak Pak Denny bilang perlu dikasih paham gitu kan apa makna-maknanya, jangan sampai mereka tadi ikutan tren tapi ternyata menggunakan batik yang misalnya batik untuk kematian atau duka gitu. Itu gimana Pak? Apakah gerakan-gerakan seperti gerakan berkain itu tuh jadi salah satu bentuk untuk mendorong batik Indonesia untuk kembali lagi ke kancah nasional gitu, atau malah lebih baik nggak usah ikut-ikutan tapi pahami dulu makna-makna dari batik itu sendiri? Ya, saya kira begini, Mbak. Apa yang sudah mereka lakukan itu patut kita apresiasi secara positif. Ya, itu karena bagaimanapun itu wujud kepedulian mereka dalam rangka ikut melestarikan bagian dari kekayaan budaya bangsa, ya kan? Nah, hanya saja di sini yang perlu mungkin lebih kita perhatikan adalah sisi pewarisan informasi tadi, sisi edukasinya tadi, ya. Sehingga kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah bener ning yo bener, ya kan? Tidak hanya sekedar benar saja, tapi harus benar. Artinya apa? Tidak hanya sekedar benar, tapi juga harus pantas. Oke. Karena benar itu belum tentu pantas, ya kan? Akan lebih baik jika benar, tapi juga pantas, ya kan? Nah, pantas itu kan berkaitan dengan yang namanya konteks tadi. Iya. Oh, Anda misalkan pakai kain batik motif ini, ya, mungkin sudah benar. Cara memakainya sudah benar. Tapi ada pertanyaan berikutnya, pantas nggak? Pantas nggak? Kan gitu, ya kan? Iya. Ya seperti halnya ketika Mbak Vira sudah mengajar di dalam kelas, ya kan? Mbak Vira mungkin suka kalau di rumah suka pakai daster, ya kan? Ketika ditanya suka, Mbak Vira itu sukanya daster. Tapi pertanyaannya ketika Mbak Vira mengajar, pantas nggak ini pakai daster? Betul. Ya kan?
Kalau masalah benar, ya menurut Mbak Vina itu benar. Benar. Karena mungkin baju yang paling nyaman itu adalah Daster. daster. Iya kan? Dan itu hak Anda. Betul, betul. Nggak bisa disalahkan. Nah, cuman ketika itu dibawa untuk mengajar, pantas nggak? Nah, makanya bener lan bener. Benar dan pantas. Makanya ya, jangan hanya sekedar menyalahkan. Tapi supaya tidak salah itu bagaimana? Nah, makanya pewarisan informasi, edukasi, ya. Dan itu anak-anak muda bisa belajar banyak. Mungkin bisa melalui tulisan, ya toh, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang itu bisa untuk mensosialisasikan nilai-nilai kearifan lokal tadi, kecerdasan intelektual tadi, secara benar dan pantas. Gitu. Oke, jadi nggak cuman kita cuman bilang ini nggak sesuai gitu, tapi kasih tahu nggak sesuainya kenapa. Iya dong, mengkritik harus bisa kasih solusi. Betul. Ya kan mengkritik nggak tahu solusinya, ya kan? Iya benar-benar. Dulu para leluhur kita itu di dalam menyampaikan pesan itu bersifat high context.